Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dewi Wanarsa, pelajaran IPA kelas 7 bab 2, bagian sebabnya klasifikasi makhluk hidup. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita melafazkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yang pertama membedakan hewan dan tumbuhan, yang kedua tujuan mengklasifikasi makhluk hidup, kemudian yang ketiga urutan takson pada makhluk hidup, dan yang keempat tata nama ilmu. Perbedaan hewan dan tumbuhan. Mari kita lihat di tabel. Hewan tidak dapat membuat makanannya sendiri atau heterotrop. Kemudian pada tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri atau autotrop. Kemudian yang kedua memiliki mulut dan saluran pencernaan, itu pada hewan dan manusia ya. Sedangkan pada tumbuhan tidak memiliki saluran pencernaan. Kemudian yang ketiga tidak memiliki klorofil, itu pada hewan. Kemudian pada tumbuhan memiliki klorofil. Yang keempat, perbedaan yang keempat bergerak dan berpindah tempat atau geraknya aktif. Sedangkan pada tumbuhan tidak berpindah tempat atau geraknya pasif atau lambat. Kemudian yang kelima memiliki sistem saraf dan otot, itu pada hewan. Sedangkan pada tumbuhan tidak memiliki sistem saraf dan otot. Kemudian yang terakhir memiliki indera seperti mata dan telinga, itu pada hewan. Sedangkan pada tumbuhan tidak memiliki indera. Semoga paham. Tujuan klasifikasi makhluk hidup ini. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri yang dimiliki. Kemudian tujuan mengklasifikasi makhluk hidup untuk mempermudah mengenali, membandingkan, mempelajari makhluk hidup. Maksudnya di sini contohnya kalau kita akan membeli buah-buahan, toko buah-buahan tersebut misalnya buah-buahannya disatukan, dicampur, apa yang terjadi? Itu sulit kita akan mencari. Misalnya kita akan membeli buah-buahan duku misalnya. Nah, mulai kita akan mencari satu persatu dari kumpulan buah-buahan yang bercampur tersebut, dan lama, kemungkinan sulit kita akan mendapatkannya. Tapi jika toko buah tersebut sudah mengelompokkan ini duku, khusus duku, ini jeruk. Nah, kalau sudah seperti itu, sudah dikelompok-kelompokkan, kita akan insya Allah mudah mendapatkannya dan tidak lama kita akan mencarinya. Itu contohnya ya. Dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Kemudian yang kedua, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuh atau anatomi. Kemudian yang ketiga, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat. Contohnya manfaat di sini apakah dia sebagai tanaman hias atau hutan ya. Kemudian ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Takson adalah tingkatan-tingkatan dalam klasifikasi makhluk hidup. Jadi tingkatan-tingkatan itu disebut dengan takson. Carolus Linnaeus memperkenalkan sistem pengklasifikasian sehingga ia disebut dengan bapak taksonomi. Ada 7 tingkatan takson. Yang pertama itu kingdom atau kerajaan. Kemudian yang kedua phylum atau divisi. Kemudian klasis
kelas, ordo, bangsa, familia, suku, genus, marga, dan ketujuh, spesies atau jenis. Urutan tersebut didasarkan atas persamaan ciri yang paling umum, kemudian makin ke bawah persamaan ciri semakin khusus dan perbedaan ciri semakin sedikit. Jadi ini urutan takson. Yang membedakan urutan takson ini untuk tumbuhan dan hewan itu pada nomor 2 ya, filum dan divisi. Jika diam itu yang membedakan takson dari tumbuhan dan hewan. Binomial nomenklatur, nama ilmiah scientific name, merupakan nama Latin yang diberikan oleh para ilmuwan pada makhluk hidup. Binomial nomenklatur adalah pemberian nama ilmiah untuk seluruh makhluk hidup. Dengan adanya nama ilmiah seperti setiap spesies mudah dikenali dan menghindari kesalahpahaman. Binomial nomenklatur, aturan penamaan baku bagi seluruh makhluk hidup atau organisme. Jadi binomial nomenklatur adalah aturan penamaan baku bagi seluruh makhluk hidup. Aturan tata nama dalam pemberian nama ilmiah adalah: yang pertama, nama ilmiah terdiri dari 2 kata dalam bahasa Latin. Yang kedua, kata pertama adalah genus atau marga, dan kata kedua adalah spesies atau jenis. Kemudian yang ketiga, cara penulisan kata pertama yaitu nama genus diawali dengan huruf besar atau huruf kapital, sedang huruf pertama tertuju atau spesies menggunakan huruf kecil. Kemudian yang keempat, bila ditulis dengan cetak tegak maka harus digaris bawahi secara terpisah antar kata. Sedangkan bila ditulis dengan cetak miring maka tidak digaris bawahi. Contoh, Oryza sativa merupakan nama ilmiahnya tadi ya. Penulisan ilmiahnya Oryza sativa. Ini kalau dia miring, dia tidak digaris bawahi. Dan kata yang paling besar itu kata huruf besarnya ya, itu hanya O. Kemudian ini ada tulisan tegaknya. Contohnya Oryza sativa masih tadi ya. Jadi kalau dia tulisan tegak, digaris bawahi secara terpisah. Bagaimana? Paham? Semoga paham. Dan ini perlu dihafalkan. Untuk hari ini Bu rasa sudah cukup. Kita sama-sama melafazkan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Jangan lupa di subscribe dan jangan lupa sholat, mengaji, serta sayangi kedua orang tua. Ini ada kutipan, jika kau tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kau harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Imam Syafi'i. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.